paparan program MTS Negeri 1 Sampang yang akan disampaikan oleh para waka. Kami persilakan. Anisaro dan anak-anak biasa panggil saya Ibu Aan. Selain di Waka Akademi, saya juga mengajar bidang studi bahasa Arab untuk kelas 7 dan kelas 9. Baik, saya lanjutkan. Di sini kami paparkan mengenai kurikulum, karena bagian saya adalah kurikulum di sini. Kurikulum MTS Negeri 1 Sampang. Bapak Ibu, kami informasikan untuk kelas 7 ini, adapun kurikulum yang digunakan mengacu pada Dirjen Pendis nomor 347 tahun 2022. Ini adalah kurikulum Merdeka. Ini yang terbaru untuk kelas 7. Manabi kelas Beluk dan kelas Sanga masih menggunakan kurikulum 13. Untuk kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka terbaru ini. Iya. Jadi kami sudah mengikuti, Bapak. Jangan khawatir, untuk MTS akan terus up to date yang terbaru yang akan diberikan kepada anak Bapak Ibu semua. Dalam struktur kurikulum terdapat dua aspek di situ. Yang pertama adalah intrakurikuler dan project. Project di sini mengacu pada project profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ini yang harus ada dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Mungkin dilanjutkan Pak Mul. Pembelajaran intrakurikuler ini, Bapak Ibu, merupakan kegiatan tatap muka dan proses interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik. Jadi bahasa gampangnya intrakurikuler itu pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Adapun 1 jam pelajaran tatap muka selama 40 menit dalam 1 jam pelajaran. Dikurangi, jadi kan 45 menit. 40 menit di kurikulum Merdeka, karena kan ada proyek di situ, Pak. Ya. Oh ya, yang aliyah 45 menit. Berikutnya pembelajaran intrakurikuler di sini terdapat 15 mapel, Bapak Ibu. Untuk pendidikan agama Islam di sini ada Kurdis, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI. Kalau di sekolah sebelah atau SMP ini hanya disatukan dalam pelajaran PAI begitu. Namun di madrasah atau Madrasah Sanawiyah Negeri Sampang untuk pelajaran pendidikan agama Islam ini dirinci. Ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, ada Fikih, dan SKI. SKI itu adalah sejarah kebudayaan Islam. Nah, masing-masing ada 2 JP di situ, JP jam pelajaran. Berikutnya bahasa Arab, Bapak Ibu, ada 3 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila yang dulunya PPKN sekarang menjadi pendidikan Pancasila 2 JP. Kemudian bahasa Indonesia ada 5 jam pelajaran, matematikanya juga 4 JP, IPA 4 JP, IPS 3 JP, bahasa Inggrisnya 3 JP, PJOK 2 JP, informatika 2 JP, seni dan prakarya 2 JP, bahasa Madura Mulok ini 2 JP. Total untuk beban belajar kelas 7 adalah 40 JP. Untuk menyesuaikan dengan kakak kelasnya biar jam pulangnya sama, jadi ada tambahan PPMBKH di situ, peminatan, kemudian ada project juga. Lanjut, Bang. Ya. Ini jam belajar efektif, Bapak Ibu. Jadi menabi potranah pleman lebih awal di luar jam itu mohon ditanyakan, takutnya bolos atau memang ada rapat di sekolah. Untuk hari Senin dan Kamis kita mulai jam pertama jam 7.00 dan berakhir di jam ke-9 itu jam 12:55. Monggo yang Bapak Ibu jemput itu sudah ada jadwal ya, jam berakhir jam 12:55. Kemudian untuk hari Sabtu itu hanya ada
8 JP, jadi lebih awal pulangnya. Dan untuk hari Jumat hanya ada 5 JP dan pulangnya jam 10:15 untuk hari Jumat. Saya ulangi, untuk Senin sampai Kamis itu pulang jam 12:55, kemudian hari Sabtu jam 12:20, dan hari Jumat pulangnya jam 10:15. Selanjutnya penilaian atau asesmen. Ada 3 penilaian di kurikulum Merdeka untuk kelas 7. Ada asesmen formatif, ini penilaian harian. Kemudian ada asesmen sumatif di akhir lingkup materi setiap bab atau ulangan harian. Kemudian ada asesmen sumatif akhir semester di setiap akhir semester, dan di kalender akademik kita akan melaksanakan asesmen sumatif akhir semester terjadwal pada tanggal 28 November sampai tanggal 10 Desember. Nah, untuk teknik asesmen ini bisa berupa praktik, juga produk, proyek, ada juga portofolio, ada juga tes tulis maupun tes lisan. Tadi struktur kurikulum kan ada intra, kemudian proyek. Ini sudah masuk proyek. Proyek yang di sini kalau dalam bayangan Bapak Ibu mungkin proyek itu seperti proyek bangunan, jembatan. Namun di kurikulum Merdeka proyek ini kita dituntut untuk memilih 3 tema atau 3 proyek yang akan diberikan kepada siswa. Kita MTSN 1 Sampang sudah memilih tema. Yang pertama, tema hidup berkelanjutan dan berkeberadaban. Adapun bentuk kegiatannya yaitu agrobisnis urban farming atau budidaya tanaman. Yang sudah terlaksana saat ini adalah bayam, sawi, kemudian kangkung, kemudian ada toga. Ini alhamdulillah sudah berjalan. Adapun waktu pelaksanaannya dari bulan Juli kemarin hingga Oktober. Berikutnya untuk tema proyek kedua adalah kewirausahaan dan dinamis inovatif. Bentuk kegiatannya adalah kegiatan entrepreneurship. Jadi meliputi pengolahan, pengemasan, kemudian pemasaran. Waktu pelaksanaannya di bulan November sampai Februari 2023. Untuk tema ketiga yaitu bangunlah jiwa raga dan keteladanan. Bentuk kegiatannya yaitu kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial. Ini pelaksanaannya pada bulan Maret 2023 sampai Juni 2023. Ini Bapak Ibu, karena proyek yang pertama kita sudah jalan, alhamdulillah saya sudah mengambil dokumentasi. Karena kita untuk proyek pertama itu adalah budidaya. Di sini putra putri Bapak Ibu diajari untuk bercocok tanam. Nah, ini dalam proses pembibitan. Kami punya lahan di belakang itu Bapak Ibu. Kami tanami sayur bersama putra putri Bapak Ibu semua. Nah, dan ini perkembangan atau pertumbuhan tanaman itu akan dilaporkan, akan dilihat oleh putra-putri Bapak Ibu dan akan dicatat. Literasi ini meliputi menulis ya, yang kemudian membaca, yang dilaksanakan bisa di perpustakaan, kadang di kelasnya. Adapun jadwalnya di sini dalam 1 minggu setiap kelas memiliki 1 kesempatan 2 jam pelajaran untuk bimbingan literasi atau dokumentasi pada saat kegiatan literasi. Jadi putra putri Bapak Ibu akan dibawa ke perpustakaan, kemudian disuruh membaca buku, kemudian disuruh menulis. Lanjut bangun. Ini akhirnya ini yang tahun kemarin putra-putri kita sudah memiliki karya. Jadi mereka yang sudah berani menulis akan kami terbitkan bukunya Bapak Ibu. Ini ada karya siswa dan juga tidak hanya siswanya Bapak Ibu,
Bapak Ibu guru juga wajib mengikuti program literasi. Jadi alhamdulillah ini buku-buku kami Bapak Ibu yang sudah ber-ISBN. Jadi sudah tercatat oleh Perpustakaan Nasional. Kita sudah mendapat rekor muri ya, penerbit buku terbanyak. Nah, tepuk tangan buat kami semua. Untuk bidang akademik, pemaparannya kami cukupkan. Untuk pertanyaan nanti disatukan di belakang Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.